Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Keisha Hediantika Hapsari dengan NIM 110001221400505. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas legal opinion saya yang berjudul Analisis Kasus 3 anak terbukti secara sah memiliki senjata tajam, merupakan pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Argumentasi Hukum kelas L. Lanjut ke kasus posisi. Anak Dio Saputra, anak Muhammad Iksan Ridho, serta anak Dava Yudhistira Saputra pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan KP Belakang RT 2 RW 3 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat telah ditangkap karena membawa senjata. Dan pada hari yang sama, ketiga anak tersebut bersama dengan teman-teman yang lain dari geng Donal atau geng SMP 201 sedang berkumpul di jalan tersebut dengan tujuan untuk tawuran melawan geng SMP Laut. Kemudian saksi Prio Anugrah dan saksi Rudi Dermawan mendekati tiga anak tersebut bersama dengan teman-teman yang lain dari geng Donal atau geng SMP 201 yang sedang berkumpul tersebut. Ketika para saksi mendatangi anak sekolah tersebut untuk menanyakan maksud dan tujuan berkumpul, ketiga anak tersebut dengan teman-teman yang lain dari geng Donal atau geng SMP 201 tersebut merasa ketakutan dan berlarian atau kabur meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, anak tersebut melarikan diri berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B5285BCT dan namun akhirnya berhasil diamankan. Setelah diperiksa, kedapatan membawa satu bilah senjata tajam jenis celurit ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dimiliki oleh anak Dio Saputra yang mana satu unit, sehingga selanjutnya para anak beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kalideres untuk proses hukum selanjutnya. Sebilah senjata tajam celurit tersebut akan digunakan para anak untuk tawuran dan untuk melukai orang lain dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak. Dan senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka. Masuk ke isu hukum. Di sini saya memiliki 3 isu hukum. Yang pertama, apakah perbuatan anak yang dimana Dio Saputra, Dava Yudhistira Saputra, dan Muhammad Iksan Ridho dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Yang kedua, apakah terdapat alasan penghapusan pidana? Lalu yang ketiga, bagaimana pertanggungjawaban pidana anak Dio Saputra, Dava Yudhistira Saputra, dan Muhammad Iksan Ridho tersebut? Di sini secara singkat saya hanya memiliki 3 dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya masuk ke analisis hukum. Analisis pertama, penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 jangto pasal 55 ayat 1 KUHP dan analisisnya terhadap perbuatan anak, yakni anak Dio Saputra, Dava Yudhistira Saputra, dan Muhammad Iksan Ridho. Dapat dikatakan bahwa rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Bahwa unsur-unsur pembentuk rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut. Ada 3 unsur-unsur. Yang pertama ada barang siapa, dengan yang kedua tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Nah, berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pidana, tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 dan analisisnya. Yang pertama, barang siapa. Unsur barang siapa menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398 K /pidana /1994 tanggal 30 Juni 1995. Terminologi kata barang siapa atau HIJ adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana dader atau setiap orang yang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada subjek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu menunjuk kepada anak yang bernama Dio Saputra, Muhammad Iksan Ridho, dan Dava Yudhistira Saputra di dalam proses pemeriksaan. Anak-anak tersebut telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan jaksa menurut penuntut umum. Maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Yang B, ada unsur tanpa membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif sehingga yang terdiri dari beberapa delik. Apabila salah satu subunsur saja sudah terbukti, maka subunsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini haruslah dianggap sudah terpenuhi. Penjelasan dari subunsur tersebut yakni yang pertama, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak memiliki kuasa terhadap senjata tajam tersebut dan berkaitan dengan izin atas senjata tajam. Yang kedua, yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senjata tajam yang dapat dipergunakan untuk menikam atau menusuk. Setelah diperiksa, kedapatan membawa satu bilah senjata tajam jenis celurit ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang berada pada kuasa anak Dio Saputra. Dan 11 senjata tajam jenis celurit tersebut akan digunakan para anak untuk tujuan tawuran dan untuk melukai orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak. Anak membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, serta bukan pula merupakan benda pusaka. Dengan demikian, unsur pasal tersebut dinyatakan telah terpenuhi. Unsur yang ketiga adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Karena subunsur dari pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan adalah dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Yang dimaksud di sini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut.
Dan dalam kasus tersebut telah terbukti bahwa anak Dio Saputra, Muhammad Iksan Ridho, dan anak Dava Yudhistira Saputra telah ditangkap karena membawa senjata. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak tersebut secara bersama-sama sebagai mereka yang melakukan. Dengan demikian, unsur pasal tersebut telah dinyatakan terpenuhi. Baik, selanjutnya masuk ke analisis kedua, ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan bahwa tidak dijatuhi pidana atau delik orang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks anak, analisis dengan alasan penghapus pidana menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak. Alasan penghapusan pidana dalam KUHP ada dua, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang pertama masuk ke alasan pembenar, ada 4 kategori. Yang pertama keadaan darurat, pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, pasal 49 KUHP, melaksanakan ketentuan undang-undang, pasal 50 KUHP, melaksanakan perintah jabatan, pasal 51 ayat 1 KUHP. Lalu yang kedua ada alasan pemaaf, juga memiliki 4 kategori. Tidak mampu bertanggung jawab, pasal 48 KUHP, daya paksa atau overmatch, pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP, perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Oleh karena unsur dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jangto pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan anak, maka anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta anak-anak mampu bertanggung jawab, maka para anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Masuk ke analisis ketiga, pertanggungjawaban pidana anak, Dio Saputra, Muhammad Iksan Ridho, dan Dava Yudhistira Saputra. Dalam perkara tersebut, penuntut umum telah memohon kepada hakim agar anak Dio Saputra, anak Muhammad Iksan Ridho, dan anak Dava Yudhistira Saputra dijatuhi pidana berupa pelayanan masyarakat di Masjid Nurul Amin masing-masing selama 3 bulan dan pembimbingan Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Barat selama 6 bulan. Ditinjau dari segi psikologis, anak melakukan perbuatannya karena pergaulan yang kurang baik dan kurang baiknya komunikasi antar orang tua dan anak, sehingga fungsi pengawasan dan pembinaan anak tidak terjadi dengan baik dan menyebabkan anak bergaul dengan teman-temannya yang membuat anak terjerumus dalam perbuatan tersebut. Maka dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan pidana adalah sebagai miniatur orang dewasa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilindungi hak-haknya dan harus dipulihkan kembali menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa. Berdasarkan pertimbangan di atas mengenai pidana, hakim sependapat tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi merupakan perbuatan pencegahan terhadap masyarakat umumnya dan khususnya anak, demi kepentingan anak sendiri, yaitu introspeksi diri, mengevaluasi diri, sehingga nantinya akan dapat dijadikan pedoman, karena pengalaman adalah guru yang paling baik. Dengan sanksi pidana tersebut nantinya menjadikan anak untuk lebih berhati-hati dalam hidup bermasyarakat nantinya di kemudian hari. Mengenai pidana yang akan dijatuhi hakim, selain memperhatikan saran dan hasil penelitian Bapas, juga kepentingan terbaik bagi anak, yang paling utama adalah anak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat. Dan dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak, diharapkan anak mendapatkan fasilitas pendampingan dari psikolog sehingga bisa membantu anak memulihkan keadaan mental dan kondisi psikologis anak, agar anak dapat diberikan
pembinaan, mental kepribadian, pendidikan, dan sosial dalam lembaga, sehingga mampu merubah pola pikir dan meningkatkan kecerdasan anak. Anak membutuhkan pembinaan khusus lebih dari untuk dapat mengubah perilakunya, serta menjalankan ibadah agama Islam sesuai dengan kepercayaannya. Selanjutnya masuk ke kesimpulan, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak Dio Saputra, anak Muhammad Iksan Ridho, dan anak Dava Yudhistira Saputra merupakan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, jangto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan terbukti secara sah memiliki satu senjata tajam jenis celurit ukuran panjang sekira 60 cm bergagang kayu yang akan digunakan para anak untuk tawuran dan untuk melukai orang. Anak membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwajib. Lalu kesimpulan yang kedua, dalam pertimbangan, hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta anak-anak tersebut mampu bertanggung jawab. Maka para anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Kesimpulan yang ketiga, faktor anak melakukan tindak pidana dikarenakan pergaulan yang kurang baik dan kurang baiknya komunikasi antara orang tua dan anak. Anak melakukan suatu perbuatan pidana adalah sebagai miniatur orang dewasa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilindungi hak-haknya dan harus dipulihkan kembali menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa. Demikian pemaparan tugas legal opinion saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan ucapan selama saya memaparkan tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.